Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah taksonomi tumbuhan 1. Di sini kami akan membahas mengenai divisi Bryophyta terhadap kelas Hepaticopsida dan Anthoropsida. Adapun anggota dari kelompok 2 itu sendiri adalah saya sendiri Febrina Kusumawardhani, Loni Bubda, Erinda Wayufiosa, Cindy Julita, Dwi Mawar Astuti, Intania Oktaria, dan juga Cesi Wulandari. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian, ciri, struktur tubuh, dan juga siklus hidup dari Bryophyta. Pengertian divisi Bryophyta. Divisi Bryophyta dikenal masyarakat awam sebagai tumbuhan lumut. Bryophyta sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu bryum yang artinya adalah lumut. Bryophyta merupakan tumbuhan peralihan dari tumbuhan talus menjadi tumbuhan kormus. Tumbuhan Bryophyta juga disebut tumbuhan pelopor karena sebelum tumbuhan lain dapat hidup di suatu tempat, biasanya Bryophyta sudah tumbuh duluan di tempat tersebut. Adapun ciri-ciri dari Bryophyta itu sendiri adalah merupakan tumbuhan peralihan dari Talophyta menjadi Cormophyta. Yang kedua, tumbuhan Bryophyta merupakan tumbuhan eukariotik, kemudian permukaannya dilapisi oleh lapisan berlilin. Akarnya masih berupa rizoid, bentuk daunnya juga masih sederhana, plastidnya berupa kloroplas, tidak memiliki jaringan pengangkut, dinding sel berupa selulosa, bersifat autotrof, bereproduksi dengan metagenesis antara gametofit dan sporofit, dan juga habitatnya biasanya berada di tempat yang lembab. Adapun struktur tubuh dari Bryophyta bisa teman-teman lihat pada gambar. Bagian-bagian dari sporongium ini juga terbagi menjadi operculum, spora, calyptra, gigi peristom, annulus, teka, apofiosis, dan seta. Kemudian akan dibahas mengenai siklus hidup dari lumut. Bisa teman-teman lihat pada slide PPT-nya, di mana terdapat dua fase dalam divisi Bryophyta, yaitu gametofit dan juga sporofit. Fase gametofit merupakan menghasilkan hasil yang haploid, kemudian tubuhnya besar dan hidupnya lebih lama, di mana dia membentuk gamet antara spermatozoid dan juga sel ovum yang berawal dari spora, kemudian berubah menjadi protonema, kemudian berubah menjadi tumbuhan lumut, dari tumbuhan lumut berubah menjadi antheridium dan juga archaeogonium. Dari antheridium berubah menjadi spermatozoid dan archaeogonium berubah menjadi sel telur. Kemudian penggabungan antara spermatozoid dan juga sel telur berubah melebur menjadi zigot, dan zigot berubah menjadi sporangium, dan sporangium berubah menjadi sporangium. Nah, pada masa zigot, sporonium, dan juga sporangium itu merupakan fase sporofit, di mana fase sporofit ini menghasilkan menghasilkan sel yang diploid. Jadi dia tubuhnya dan juga tubuhnya kecil serta hidupnya tidak lama, di mana dia membentuk spora, di mana pada nantinya dari sporangium itu akan berubah menjadi spora dan akan mengulangi fase siklus hidup yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intania Oktaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intania Oktaria, NPM A1D019036. Saya akan mempresentasikan PPT tentang divisi Bryophyta. Perkembangan Bryophyta. Perkembangan lumut secara singkat berlangsung sebagai berikut. Spora kecil dan haploid berkecambah menjadi suatu protalium yang pada lumut dinamakan protonema. Protonema pada lumut ada yang menjadi besar, ada pula yang tetap kecil. Pada protonema ini terdapat kuncup-kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumutnya. Tubuh tumbuhan lumut berupa talus, seperti lembaran-lembaran daun Hepaticae, atau telah mempunyai habitus seperti pohon kecil, dengan batang dan daun-daunnya pada muncul. Tetapi, padanya belum terdapat akar yang sesungguhnya.
melainkan hanya rizoid-rizoid yang membentuk benang-benang atau kadang-kadang memang telah menyerupai akar pada tumbuhan. Inilah dibentuk gametanium. Reproduksi Bryophyta. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan sporopit. Tumbuhan sporopit yaitu tumbuhan lumut yang mengandung spora. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan gametofit, yaitu tumbuhan yang mengandung alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut antheridia, sedangkan alat kelamin betina disebut archegonia. Antheridia menghasilkan sel sperma dan archegonia menghasilkan sel telur. Kemudian, sel sperma dan sel telur melakukan peleburan atau fertilisasi dan menghasilkan zigot. Zigot yang terbentuk akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan sporopit, dan begitu seterusnya. Proses ini termasuk reproduksi secara seksual. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan cara ini adalah lumut. Peranan tumbuhan lumut Bryophyta bagi manusia. Beberapa spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan dalam kehidupan manusia, di antaranya menahan erosi tanah, mengurangi bahaya banjir, mensuplai oksigen sebagai bahan pembuatan obat kulit, penyakit kulit, bahan pembuatan obat mata, sebagai obat hepatitis, sebagai obat antiseptik, obat penyakit jantung, obat pneumonia, mengobati luka bakar dan luka luar, obat bius, obat hipertensi, dan meningitis. Peranan Bryophyta bagi ekosistem. Di ekosistem hutan hujan tropis, lumut berperan penting dalam meningkatkan kemampuan hutan untuk menahan air, atau water holding capacity. Selain itu, lumut juga merupakan habitat penting bagi organisme lain, terutama populasi hewan invertebrata. Beberapa jenis anggrek misalnya tidak akan dapat bertahan andaikan tidak ada lumut yang sehat. Bahkan, lumut juga merupakan media yang baik bagi perkecambahan biji tumbuhan tingkat tinggi. Selain itu, tumbuhan lumut merupakan bioindikator pencemaran lingkungan. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan lumut hati? Hepaticopsida atau lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipis, serta berlobus. Menurut Hasan dan Arianti, ada dua tipe lumut hati, yaitu yang pertama lumut hati bertalus atau talus liverwort, dan juga lumut hati berdaun atau leafy liverwort. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri dari lumut hati atau Hepaticopsida ini. Yang pertama, ciri-ciri dari lumut hati yaitu bentuk tubuhnya yang berupa lembaran, di mana bentuk tubuh lumut hati itu bisa kita perhatikan. Dia memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran dengan tekstur yang lembut dan juga pipi. Kemudian di bagian ujung daunnya itu memiliki lekukan-lekukan. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki struktur tubuh yang terdiri dari akar, daun, dan juga batang. Bila kita perhatikan lumut hati itu, kita bisa melihat bagian akarnya, daunnya, dan juga bagian batangnya. Kemudian itu reproduksi atau perkembangbiakannya bisa dilakukan secara aseksual dan juga bisa dilakukan secara seksual. Kemudian alat reproduksinya seperti sebuah payung atau alat reproduksi seperti sebuah payung ini biasa juga disebut sebagai antheridiophore, di mana dalam antheridiophore ini terdapat antheridium yang akan menghasilkan sperma sebagai jenis kelamin jantan pada tumbuhan ini. Kemudian bersifat autotrop, artinya Hepaticopsida ini mampu menghasilkan makanannya sendiri, yaitu berasal dari proses fotosintesis.
Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu Hepaticopsida ini menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun-daun pepohonan. Jadi kita bisa menemukan Hepaticopsida atau lumut hati ini di bebatuan, di tanah, dan juga pada pepohonan. Kemudian ini ada siklus hidup dari Hepaticopsida. Bisa teman-teman lihat siklus hidup dari Hepaticopsida ini. Yang pertama yaitu fase gametofit atau proses awal dimulainya metagenesis, di mana protonema akan tumbuh dari spora yang melakukan migrasi. Protonema betina dan protonema jantan terdapat pada lumut hati ini akan berkembang menjadi gametofit yang dewasa. Kemudian di dalam antheridium, gametofit akan membentuk antheridiofor pada tempat yang menghasilkan sperma dengan cara meiosis. Sperma yang dihasilkan bersifat haploid. Kemudian sel telur atau ovum akan dihasilkan dalam archegonium pada kapsul archegonium. Selanjutnya sperma akan masuk ke dalam archegonium sehingga terjadinya proses fertilisasi. Kemudian, untuk memudahkan sperma di dalam archegonium saat membuahi ovum, sperma ini akan memiliki 2 flagel. Kemudian, di dalam archegonium, zigot akan berkembang menjadi embrio. Dan juga di dalam kapsul, endospora akan membelah dengan cara meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Selanjutnya, spora akan keluar dan memulai kembali siklus metagenesis sebagai organisme lain. Begitupun seterusnya dan seterusnya hingga menghasilkan organisme baru. Kemudian itu ada reproduksi Hepaticopsida. Seperti yang kita lihat pada ciri-ciri dari lumut hati ini, seperti ciri-ciri pada lumut hati tadi, bahwa Hepaticopsida ini mampu melakukan proses reproduksinya yaitu dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dengan menggunakan spora dan juga tunas, dan juga secara seksual. Untuk klasifikasi dari Hepaticopsida ini terdiri dari 4 ordo, yaitu ordo Marchantiales, Spirocarpales, Jungermanniales, dan Calobriales. Yang pertama kita akan melihat ordo Marchantiales. Ordo Marchantiales ini terdiri dari 6 famili, yaitu famili Ricciacea, famili Corsianacea, famili Targoniacea, famili Marchanticea, famili Monocleacea, dan famili Monocarpaceae. Contoh spesies dari ordo ini yaitu dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, bisa teman-teman lihat untuk contoh-contoh dari lumut hati tersebut. Yang pertama ada Marchantia polymorpha, ada Rebuella hemivareca, ada Riccia fluitans, ada Corsinia coriandrina, dan juga ada Monoclea fosteri. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian yang bisa saya sampaikan mengenai kelas Hepaticopsida. Untuk penyampaian kelas-kelas lainnya akan disampaikan oleh Ceci Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceci Wulandari, NPM A1D01904 dari kelas 3B Pendidikan Biologi akan mempresentasikan tentang divisi Bryophyta atau lumut dari kelas Hepaticopsida dan ordo Jungermanniales. Ordo Jungermanniales ini merupakan salah satu ordo yang termasuk ke anggota Hepaticopsida atau lumut hati. Ordo ini merupakan jenis lumut hati yang paling banyak ditemui di antara jenis lumut hati lainnya. Menurut Citro Supomo 2013 mengatakan bahwa jumlah lumut hati dari ordo ini adalah 90% dari keseluruhan jumlah lumut hati. Ordo Jungermanniales ini merupakan lumut hati berdaun yang memiliki ciri-ciri seperti bentuk tubuh gametofit yang masih sederhana dan masih sangat mirip dengan Marchantia. Talusnya itu berbentuk seperti pita, sempit dan bercabang menggarpu. Ada pula yang rusuk tengah talusnya seperti batang dengan bagian-bagian talus ke samping menyerupai daun. Hidup di atas tanah atau di batang-batang pohon.
Kemudian ada famili-famili yang termasuk ke dalam ordo ini. Yang pertama ada famili Junerminiaceae. Contohnya itu Junermania Phosphorhynchoides. Contoh menurut jurnal Stella Erica, ini famili ini tersebar di daerah beriklim sedang, sebagian kecil tumbuh di daerah tropis, dan spesies dari famili ini merupakan lumut hati yang memiliki daun. Talusnya tumbuh membulat dan silindris yang ditumbuhi oleh 2 atau 3 baris daun dengan lembaran tipis berwarna hijau. Kemudian yang kedua ada famili Lepiziaceae dengan contoh spesiesnya adalah Lepitosia recta. Famili ini biasanya ditemui pada daerah pegunungan yang lembab karena famili ini tidak memiliki lobulus yang berfungsi sebagai kantung air untuk menyimpan air sehingga tidak tahan terhadap kondisi kekeringan. Kemudian ada famili Loposoleaceae. Salah satu contoh spesies dari famili ini adalah Loposolea heterophylla. Kemudian ada famili Plagioselaceae. Contoh spesies dari famili ini adalah Plagiosella asplenoides. Kemudian famili ini banyak tumbuh di daerah tropika. Yang kelima ada famili Scythoselaceae. Contoh spesies dari famili ini adalah Scythosella macrodota. Habitat alaminya adalah hutan sedang dan hutan kering subtropis atau tropis. Dan yang terakhir ada famili Poralaceae. Contoh spesiesnya adalah Porella sondeana. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Waisyelsa, MPM A1 Denal 19002. Di sini saya akan menjelaskan peranan dan manfaat Hepatococcidia atau lumut hati, Sphaerococcales dan Calabroiales. Peranan dan manfaat Hepatococcidia atau lumut hati. Yang pertama, sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan-tumbuhan yang lebih besar yang tumbuh di pohon, karena akar-akar lumut dapat menyimpan tanah. Yang kedua, sebagai penyedia makanan bagi hewan-hewan kecil dan tanaman lainnya, yang semuanya tersimpan di akar lumut. Yang ketiga, sebagai sarang hewan-hewan kecil, karena biasanya terdapat celah-celah pada tumbuhan tersebut sehingga hewan bisa masuk ke dalamnya. Yang keempat, sebagai penyimpanan air dalam jumlah yang cukup besar. Lumut dapat menjaga kelembaban udara dan porositas tanah. Yang kelima, sebagai penutup media tanaman. Yang keenam, sebagai bahan obat untuk mengobati penyakit hepatitis, sebagai obat penyakit kulit dan jantung, membantu proses pertumbuhan tanaman kita yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung. Yang B, Sphaerococcales. Ciri-cirinya adalah gematofit berupa talus sederhana, struktur anatomi talus tidak memperlihatkan diferensiasi jaringan, tidak ada ruang udara dan poros. Gematonium diselubungi oleh improkrum. Aragenium mempunyai 6 sel saluran leher. Profit terdiri dari kaki, cetat, dan kapsul. Ordo ini memiliki famili Sphaerococciae. Contoh dari ordo ini adalah Sphaerocorpus carditus. Bisa dilihat klasifikasi dan gambarnya di layar. Yang C adalah ordo Calabroiales. Ciri-ciri dari ordo ini adalah gematonium yang tidak memperlihatkan batang daun yang tersusun antara 3 baris, gematonium yang terbentuk di bagian ujung batang, serta argonium yang mempunyai 6 sel saluran leher. Profit terdapat pada kapsul saja. Ordo ini memiliki satu famili yaitu Haplotmytrichiae. Contoh dari ordo ini adalah Calebrum blume. Bisa dilihat gambarnya di layar dan klasifikasinya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Junita, MTM A1
Ceratopsida atau lumut tanduk. Dimulai dari pengertian, karakteristik struktur tubuh, habitat kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Pengertian kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk memiliki nama umum dan saintifik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu keras yang berarti tanduk. Hal ini mengacu pada bentuk sporofit yang panjang dan meruncing seperti tanduk. Lumut tanduk adalah tumbuhan kecil, pendek, tidak berbunga, termasuk tanaman non-vaskuler yang hidup baik di darat dan di air. Mereka mewakili kelompok tanaman darat awal dan memiliki 300 spesies dalam Chondrobiota. Lumut tanduk atau disebut juga Anthoceratopsida adalah anggota tumbuhan vaskular dan tanaman tidak termasuk dalam umum berspora superdivisi atau Birophyta. Tanaman biasanya hidup di tanah, melekat pada rhizoidnya menengah. Dapat teman-teman lihat pada slide, terdapat gambar dari Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Selanjutnya itu karakteristik umum kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Yang pertama, bangsa ini hanya memuat beberapa marga yang dimasukkan dalam satu golongan saja, yaitu suku. Gametofit mempunyai talus berbentuk cakram dengan tepi bertore. Sel-selnya hanya mempunyai satu kloroplas dengan satu pirenoid besar. Pada sisi bawah talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup berbentuk ginjal. Sel-sel yang menyusun kaki sporogonium berbentuk sebagai rhizoid melekat pada talus gametofitnya. Sporogonium tidak bertangkai, mempunyai bentuk seperti tanduk, panjangnya 10-15 cm. Berdasarkan analisis asam nukleat, ternyata lumut ini berkerabatan paling dekat dengan tumbuhan berpembuluh atau vaskuler dibanding dari kelas lain pada tumbuhan lumut. Yang selanjutnya, tumbuhannya mirip lumut hati, tetapi berbeda pada sporofitnya. Sporofit pada lumut ini berbentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Habitatnya di daerah yang mempunyai kelembapan tinggi. Sepanjang poros sporogonium terdapat jaringan yang terdiri atas beberapa deretan sel mandul yang disebut volumella, diselubungi oleh jaringan yang kemudian menghasilkan spora, disebut archaspora, juga menghasilkan sel-sel mandul yang disebut elatera. Keunikan lumut tanduk dibandingkan lumut lain yaitu masaknya kapsul spora pada sporogonium tidak bersamaan, melainkan dimulai dari atas dan berturut-turut sampai bagian bawah. Dinding sporogonium mempunyai stoma dengan 2 sel penutup. Anthocerateles terdiri dari satu suku yaitu Anthocerataceae. Selanjutnya itu adalah struktur tubuh kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Tubuh utama berupa gametofit yang memiliki talus yang berbentuk cakram dengan tepi bertore, biasanya melekat pada tanah dengan perantara rhizoid yang susunannya talus, masih sangat sederhana. Sel-selnya hanya memiliki suatu kloroplas dengan satu pirenoid besar. Di sisi bawah talus ada stoma dengan 2 sel penutup berbentuk ginjal. Sporofit pada umumnya sejenis kapsul yang berbentuk silinder dengan panjangnya antara 5-6 cm. Pangkal sporofitnya ini dibungkus oleh selubung dari jaringan gametofit. Nah, dapat teman-teman lihat gambar di samping. Nah, itu merupakan gambar dari struktur tubuh Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Selanjutnya itu ada habitat kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Karena gametofitnya lumut bersifat autotrofik, mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Toleransi naungan bervariasi menurut spesies, sama halnya dengan tumbuhan tinggi. Di sebagian besar wilayah, lumut tumbuh terutama di daerah yang lembab dan teduh, seperti daerah berhutan dan di tepi sungai. Tetapi mereka dapat tumbuh di mana saja di iklim berawan yang sejuk dan lembab, dan beberapa spesies beradaptasi dengan daerah yang cerah. Sedangkan lumut tanduk hanya ditemukan tumbuh di tanah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keragaman alat reproduksi yang dimiliki dan bentuk kehidupannya. Lumut tanduk hidup di tepi-tepi sungai atau danau dan sering kali
terjadi di sepanjang selokan dan di tepi jalan yang basah atau lembab. Salah satu kelas dari lumut tandu adalah Antocerostophylatus. Baiklah, terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mawar Astuti, NPM A1 di 19-10. Di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai kelas Antocerotopsida yang telah sebelumnya dijelaskan oleh Sini Judita. Saya akan membahas mengenai reproduksi, peranan, dan klasifikasi dari kelas Antocerotopsida ini. Pertama, reproduksi dari Antocerostopsida atau lumut tanduk, yaitu ada dua, secara seksual dan aseksual. Kalau secara seksual itu dengan menghasilkan sederetan Arcogenium dan Antheridium yang dimana dekat permukaan akas gametofit. Yang kedua, secara aseksual itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara fragmentasi atau pemisahan lobus dari bagian metametalus. Yang kedua itu gema atau kuncup, yang ketiga itu tubur atau umbi. Adapun peranan dari lumut tanduk itu berperan dalam kesuburan tanah, menjadi alternatif pengobatan, keamanan bagi benih ikan, bagi rumput tanduk yang berada di perairan itu keamanan bagi benih ikan, untuk polusi udara, sebagai hortikultura, dan juga sebagai pendeteksi mineral dalam tanah, serta berfungsi dan berperan sebagai penangkal hama dan juga serangga. Selanjutnya itu klasifikasi dari lumut tanduk. Klasifikasi terbaru dari lumut tanduk atau Antocerotopsida ini, dia itu memiliki satu ordo, yaitu Antocerotales. Nah, dari satu ordo ini terbagi atas dua famili, ada Antocerotaceae dan Notohyraceae. Pertama, famili Antocerotaceae, dia tuh memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Spongariumnya umumnya itu panjang, tegak, silindris, dan muncul pada permukaan dorsal dari talus. Pada pangkal sporanium itu dikelilingi oleh selubungan tabur yang disebut involucrum. Sel-sel dinding kapsul mengandung kloroplas dan terdapat substomata. Dalam kapsul spora terdapat columella. Dan dari famili Antocerotaceae ini terbagi atas 4 genus. Ada Anthoceros, Phaeoceros, Megaceros, dan Dendroceros. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai genus Anthoceros. Karakteristiknya memiliki talus kecil, berwarna hijau gelap atau hijau kekuning-kuningan, dan bentuknya itu pipih. Struktur luar terbagi atas daerah dorsal dan ventral. Pada bagian permukaan ventral tidak dijumpai adanya sisik. Rhizoid berseka, tidak mempunyai dan memiliki bulu-bulu mucilage. Itu contohnya pada kingdom Plantae, divisi Anthocerophyta, kelas Antocerotopsida, ordo Antocerotales, famili Antocerotaceae, genusnya Anthoceros, contoh spesiesnya itu ada Autoceros angrensis. Yang kedua ada genus Phaeoceros. Phaeoceros ini artinya tanduk kuning dan mengacu pada sporanya itu berwarna kuning. Karakteristik tanaman ini di sporofitnya itu bentuk tanduk. Jumlah talusnya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan Anthoceros. Relatif rongganya itu kurangnya rongga internal pada Phaeoceros. Contohnya dapat teman-teman lihat. Ini ada Phaeoceros levis. Selanjutnya ada genus Megaceros. Karakteristiknya namanya itu berarti tanduk besar, mengacu pada ukuran gametofit, talus yang besar. Sporanya berwarna hijau dan mengandung kloroplas. Sel talusnya itu sering mengandung lebih dari satu kloroplas.
Selanjutnya ada genus Dendroceros. Karakteristiknya namanya itu berarti tanduk pohon. Gametofit berwarna hijau kekuning-kuningan yang biasanya lebarnya itu kurang dari 1,5 cm. Cabang talus dalam pola percabangan 2, dan tepi talusnya itu hanya satu lapis sel tebal yang memiliki margin bergelombang dan sempurna itu berwarna hijau. Contohnya itu adalah Dendroceros ini. Selanjutnya ada famili Notobilaceae. Karakteristiknya spongariumnya pendek, tumbuh horizontal dan terdapat pada tepi talus. Di kapsul tidak ada sel-sel yang mengandung kloroplas dan tidak ada stomata. Ada jenis-jenis yang mempunyai kolumella, ada juga yang tidak. Nah, bagian pangkal sporangium ini tidak diselubungi involucrum. Ordo ini terdiri satu genus saja, satu bangsa itu Notobilas. Nah, genus yaitu Notobilas ini ciri-cirinya genus ini itu merupakan genus terkecil dari semua lumut tanduk, di mana gametofit talusnya itu kuning hijau yang jarang lebih dari 1 cm dengan diameter yang biasanya jauh lebih kecil. Sporofit tumbuh keluar daripada ke atas dan seperti Magaceros. Dan pada genus Notobilas ini tidak ada stomata di permukaan dari sporofitnya. Contohnya ada spesies Notobilas javanica. Ini gambarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.